Halo, nama aku Birgita Fortune dari Bisnis Digital 2019 sebagai Project Officer Digivolution 2020. Halo, aku Amara Nur Mahrini, aku dari mahasiswa Bisnis Digital 2019 dan di sini aku sebagai VPO Digivolution 2020. Saya Ferry dari Bisnis Digital 2019 sebagai Vice Project Officer di Digivolution 2020. Kenalin, nama aku Dia Uzarif dari Bisnis Digital 2019. Aku di Digivolution sebagai manajer divisi acara. Digivolution adalah serangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru bisnis digital yang di dalamnya terdiri dari 3 fokus utama. Yang pertama adalah pengenalan lingkungan kampus dan lingkungan akademis dan non-akademis. Yang kedua adalah pengenalan dunia keprofesian bisnis digital. Dan yang terakhir adalah pengakraban angkatan 2020 atau angkatan baru itu sendiri. Tujuan dari diadakannya Digivolution ini adalah untuk memfasilitasi mahasiswa baru agar lebih terbiasa dengan kehidupan perkuliahan bisnis digital. Dan sehingga kelak, mahasiswa baru bisnis digital Unpad ini siap untuk menjadi generasi penerus dari bisnis digital. Berdasarkan peran dan fungsi sih, kayak Iron Stock, Agent of Change, Guardian of Value, Moral Force, sama Social Control. Jadi itu basically ada 4 aspek sosial, terutama kekeluargaan sih. Terus kreativitas, kita mau jadi mahasiswa tuh punya pikiran bahwa kita nggak pernah kehabisan ide. Terus kalau aspek moral, kita pengen mereka ngikutin norma di mana norma-norma baik di masyarakat itu bisa nyatu sama diri kita, sama intelektual, di mana kita mulai berpikir dewasa, ninggalin pemikiran di masa jenjang sebelumnya gitu. Ini harus sesuai dengan 4 tujuan Digivolution yang kita ingin raih ya. Namun kalau misalnya kita berbicara mengenai kriteria sukses, kita sedang berbicara mengenai output. Dan output yang kita lihat saat ini tuh belum tentu menggambarkan kondisi yang akan dialami mereka di waktu yang akan datang. Karena semua value yang kita tanamkan di Digivolution baru bisa dilihat saat mereka menjalani kehidupan kampus. Jadi kalau misalnya dari saya pribadi, suksesnya Digivolution sebagai panitia adalah yaitu kita dapat menyelesaikan setiap tantangan di tiap rangkaian dengan baik dan tentunya bisa mendeliver value yang kita ingin raih ke peserta dengan maksimal. Namun bagi peserta, ya suksesnya mereka akan menjadi suksesnya Digivolution begitu. Yang sudah pasti berbeda tentunya adalah tata cara pelaksanaannya, karena kita diharuskan untuk melaksanakan kegiatan ini secara daring. Namun, kami tidak ingin adanya keterbatasan ini membuat nilai yang ingin kami sampaikan ini bisa terhambat. Maka kami mengusung konsep baru di mana mahasiswa baru dapat mengenal pengaplikasian ranah keilmuan dari jurusan bisnis digital yang dibawakan dengan materi yang ringan lewat media-media yang mudah dipahami juga oleh para peserta sehingga mereka dapat menikmati rangkaian kegiatan Digivolution 2020. Brilliant. Digivolution asik. Kreatif. Gokil. Kenalin semuanya, nama aku Muhammad Septiano Asri, biasa dipanggil Zano. Aku salah satu dari PJ Angkatan 2020. Nama saya Karma Novela Heni dari Bisnis Digital Angkatan 2020 sebagai salah satu dari PJ Angkatan Bisnis Digital 2020. Perkenalkan, nama saya Karima, saya Bisnis Digital Angkatan 2020. Di sini saya sebagai salah satu dari penanggung jawab. Kita pertama kalinya perkenalan sama kakak-kakak panitia Digivolution. Terus tadi hasil karya kita yang video perkenalan juga ditampilkan sama kakak semuanya. Oh ya, dulu tadi awal-awal itu juga ada absensi, itu juga menegangkan banget. Takut ada salah dari teman-teman karena kan pasti dari 34 orang ini kemungkinan untuk membuat kesalahan itu cukup besar. Jadi di situ kita deg-degan banget. Tapi habis itu lumayan santai apalagi waktu game itu. Terus di siangnya itu kami ada main games itu untuk meningkatkan solidaritas. Menurut saya itu juga cukup kreatif untuk meningkatkan solidaritas antar angkatan. Kan ada yang namanya absensi. Dibanding yang minggu lalu, absensi yang kali ini lebih sistematis dan lebih terstruktur. Jadi setiap ketuanya sudah mengetahui siapa yang tidak hadir dan alasannya.
Dan di sini absensinya berjalan dengan cepat karena juga lebih efektif dari minggu kemarin. Menurut saya kalau dari rangkaian pertama tadi yang paling berkesan itu webinarnya atau talk show-nya itu sangat-sangat menginspirasi. Saya juga jadi memiliki beberapa pandangan tentang berbisnis dan memiliki beberapa hal yang ingin saya lakukan setelah mendengar acara dari acara talk show itu. Terus habis itu tadi ice breaking juga, menurutku ice breakingnya lebih seru dari yang kemarin karena tadi kayak benar-benar nyatuin antara cutting sama angkatan kita. Menurut saya kegiatan DigiEvolution hari ini itu lebih ke pengenalan mengenai organisasi-organisasi di kampus dan menuntut kita juga untuk membuat planning apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi rangkaian acara pada hari ini itu lebih santai bawaannya dan juga dapat banyak informasi yang penting, terutama ketika kita ingin menjoin suatu organisasi di jurusan maupun di fakultas ini, kita mendapatkan banyak pencerahan terutama dari ketika kami mendengarkan mengenai build up tadi, terus juga mengenai kakak-kakak yang telah mengikuti beberapa perlombaan dan memenangkannya, dan juga ada kakak yang menjadi ketua Himagi yang tahun lalu dan sekarang menjadi wakil dari BEM. Menurut saya itu sangat memotivasi kami hari ini, sehingga pada hari ini banyak sekali hidayah dan juga motivasi yang kami dapatkan. Terus ada informasi dari Himagi juga yang buat aku menarik banget karena emang aku pengen banget gabung ke Himagi karena yang pertama emang aku pengen berorganisasi, terus pengen mengembangkan diri aku juga. Nah, untuk D4 kemarin, D terakhir tuh yang pasti seru banget penutupannya. Akhirnya kita bisa lebih saling dekat lagi sama kakak tingkat. Jadi menurut saya, meskipun itu adalah rangkaiannya terakhir, tetap diselipkan beberapa seminar yang menurut saya hal tersebut sangat bermanfaat. Nah, kemarin itu puncak-puncaknya ketika wording dan ketika seperti penyampaian pesan dari setiap panitia. Di situ kita juga sering diingatkan ya untuk semakin dekat dengan kakak kelas dan tidak malu untuk bertanya. Kehidupan ini lebih menegaskan lagi kalau setelah ini di kehidupan perkuliahan itu kita sudah harus lebih lebih baik lagi meninggalkan yang di SMA dan mulai melangkah ke dunia perkuliahan. Kak Kris, selama di Eval tuh kayaknya dia yang paling sering nyari-nyari orang gitu loh. Kang Kris Boleh deh. Kak Kris. Sama Kang Kris. Kak Kris. Kak Arif mungkin, soalnya emang suka marah-marah mulu. Untuk first impression yang galak sih Kang Gifari sih, Eval. Arifan deh, munculin kameranya tuh kayak tengah-tengah gitu, kayak buat apa gimana gitu. Kak Jody. Aku Kak Stella. Soalnya enak gitu diajak buat sharing-sharing kayak di personal share. Kak Dia. Kak Arifan tuh. Kak Arif. Soalnya waktu di wawancara kayak baik gitu responnya, nanggepinnya kayak enak. Kak Birgita ya. Ya Birgita karena ini namanya kayak penyampaiannya bagus, terus baik juga. Kananda sih. Nanda. Teh Nanda. Soalnya Teh Nanda kayak kan pasti sibuk ya jadi PO, cuma kayak waktu wawancara IIC banyak banget teman-teman aku yang nanya-nanya Teh Nanda tapi juga masih direspon satu-satu, terus jawaban yang dikasih juga enak gitu buat kita semua. Jadi Teh Nanda keren. Kak Kris lagi Kak sebenarnya. Kak Hisyam yang pakai background itu Kak. Kak Hedi deh, boleh Kak Hedi. Absurd aja, aku kan dulu satu SMA juga sama Kak Hedi. Lucu aja sih, orangnya absurd-absurdnya gitu. Kang Dia. Kang Dia sama kayak Arista. Soalnya kayak kocak gitu
bawain acaranya. Kak Fatan, iya Kak Fatan. Kak Jody boleh nggak sih? Kak Jody sih, itu udah absurd banget. Seru orangnya tapi menurutku. Akang Chris sih itu paling berkesan sih, karena dia evaluator tapi sebenarnya kayak menurutku dia kalau aslinya tuh orangnya seru sih, ngelawak-ngelawak gitu, tapi karena dia tuntut profesional kan jadinya gitu deh, setengah-setengah lah garangnya. Kak Nanda sih cara penyampaiannya, terus baik banget gitu kalau misalnya di personal chat juga berkesan sih. Keren juga udah bisa bikin acara sekeren ini. Pagi Pari, kayak pembawaannya bagus gitu loh Kak. Kak Gifari, saya suka aja dari cara dia menyampaikan sesuatu gitu. Hisham deh. Sesuai cara, soalnya Kak Hisham enak aja ininya, ngasih feedback kayak gitu. Kang Hisham kaget kirain tuh orang langsung gitu, terus baru nyadar itu background, itu ngakak banget. Nggak berhenti ketawa tadi. Kak Jody sih, karena bawain acaranya asik kan, terus juga jadinya kita hafal, oh ini Kak Jody. Terus waktu IC aku juga sempat wawancara Kak Jody juga, terus jawabannya juga ya inilah bagus. Kak Jody sih yang MC, dia kayak paling semangat deh kayaknya kelihatannya. Kak Jody aja deh Kak. Kak Jody, karena lucu aja gitu selama jadi MC sering ada suara ayam. Kak Jody deh. Ya karena pembawaannya fun, tapi sebenarnya kayaknya Kak Chris juga gokil sih orangnya, cuma baru kelihatan di akhir aja. Kang Chris sih kayaknya. Kang Gifari, soalnya aduh maaf Kak, tapi pas eval tuh pengen sebenarnya tegang, cuma kayak nahan ngakak aja gitu, soalnya Kang Gifari cuma kepalanya doang yang kelihatan, sisanya tutupan background, jadi gokil sih. Kang Gifari juga, soalnya bener waktu background kayak kepalanya doang kayak kuyang, terbang-terbang gitu. Kak Gifari sih, yang eval juga tuh, itu nggak nyangka banget sifatnya kayak gitu ternyata. Kang Ferry sih, karena kayaknya dia waktu kemarin acara Minecraft itu kayaknya dia yang bikin sih, jadi gokil buat Kang Ferry, terbaik.